Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Cicilia dari kelas 11 IPA 2. Next. Perkenalkan, nama saya Eupriscia Baroboi Prado dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Miranda dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Valina Pendiku dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Eusabilis Virgili dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Ina Florenci dari kelas 11. Larutan buffer kegunaannya untuk mempertahankan pH tubuh. Larutan penyangga ditambah asam atau basa, maka perubahannya sedikit. Menghitung pH larutan penyangga atau larutan buffer. 1. Dibentuk dari asam lemah plus basa kuat membentuk garam basa tambah H2O. Maka, larutan penyangganya asam lemah tambah garam basa menjadi konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi, di mana valensi ini adalah jumlah ion lemah. Contohnya adalah CH3CONa sama dengan CH3CO- tambah Na+. Contoh larutan penyangga. CH3COH merupakan asam lemah yang ditambahkan dengan CH3CONa merupakan garam basa akan menjadi buffer asam. 2. Larutan buffer dibentuk dari basa lemah ditambah asam kuat menjadi garam asam plus H2O. Maka larutan buffernya menjadi garam asam ditambah basa lemah menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Contoh larutan penyangga. NH3 merupakan basa lemah ditambah NH4Cl merupakan garam asam menjadi buffer basa. Contoh soal nomor 1. 50 ml NH4OH 0,2 molar tambah 100 ml HCl 0,05 molar Kb NH4OH sama dengan 10⁵. Jawab. Pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya terlebih dahulu, yakni NH4OH basa lemah tambah HCl asam kuat sama dengan NH4Cl atau garam asam ditambah H2O. Kemudian membuat MBS dan masukkan masing-masing volume senyawa dan kurangkan volume terkecil di bagian bereaksi hingga didapat hasil basa lemah 5 mol dan garam asam 5 mol. Maka buffernya akan menjadi basah karena basa lemah ditambah garam asam menjadi buffer basah. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. 10⁵ 5 dikali 5/5 dikali 1 sama dengan 10⁵ 5. POH sama dengan min log OH-. POH sama dengan min log 10⁵ 5. POH-nya sama dengan 5 dan pH-nya sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. Contoh soal 2. Larutan penyangga dengan pH sama dengan 5, 50 ml CH3COH 0,1 m ditambah CH3CONa dengan Mr sama dengan 82. Berapakah massa CH3CONa yang tercampur di dalamnya? Jawab. CH3COH adalah asam lemah yang ditambahkan dengan CH3CONa adalah garam basa, maka menjadi buffer asam H+. Jika diketahui pH-nya adalah 5, maka konsentrasi H+ adalah 10⁵. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi. 10⁵ 5 sama dengan 10⁵ 5 dikali 5 per mol garam dikali 1. Mol garam sama dengan 5 mmol. Massa per Ml sama dengan 5 mmol. Massa per 82 sama dengan 5. Massa sama dengan 5 kali 82. Maka massa sama dengan 410 mg. Berapa volume BaOH2 0,1 molar dan CH3COOH 0,05 molar yang harus dicampurkan agar diperoleh 400 ml larutan penyangga dengan pH sama dengan 5 tambah 2 log 2.
KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Diketahui konsentrasi BaOH2 sama dengan 0,1 molar, konsentrasi CH3COOH sama dengan 0,05 molar, V larutan buper sama dengan 400 ml, pH sama dengan 5 tambah log 2. Ditanya volume BaOH2. Jawab. Pertama-tama, kita buat persamaan reaksinya terlebih dahulu. 2 BaOH2 basa kuat tambah CH3COOH asam lemah menjadi garam basa CH3COO 2Ba tambah 2H2O. Asumsikan VBaOH2 adalah X ml. Maka VCH3COOH sama dengan 400 kurang X mililiter mol, BaOH2 sama dengan 0,1 dikali X sama dengan 0,1 X milimol, mol CH3COOH sama dengan 0,05 dikali 400 kurang X sama dengan 20 kurang 0,05 X milimol. Kemudian selanjutnya isi mula-mula dengan mol yang diketahui, lalu kurangkan serta tambahkan mol yang terkecil dengan valensi jika ada, hingga didapat sisa pada asam lemah yakni 20 kurang 0,25 X dan CH3COO2Ba didapat sisa 0,1 X. Maka CH3COO2Ba yang merupakan garam basa ditambahkan CH3COOH asam lemah akan menjadi buper asam atau H+. pH sama dengan 5 tambah 2 log 2. 5 tambah 2 log 2 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 1/4 dikali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam basa 1/4 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 20 kurang 0,25 X milimol per 0,2 X milimol 0,5 dicoret, maka menjadi 0,2 X sama dengan 4. 20 kurang 0,25 X, 0,2 X sama dengan 80 kurang X, 0,3 X sama dengan 80, X sama dengan 66,67 ml. Maka volume BaOH2 adalah 66,67 ml dan volume CH3COOH adalah 400 kurang X sama dengan 400 kurang 66,67 sama dengan 333,33 ml. Penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimitas, yaitu reaksi-reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu atau pada pH optimumnya. Agar enzim tetap bekerja secara optimum, diperlukan lingkungan reaksi dengan pH yang tepat. Untuk itu, diperlukan larutan penyangga. Di dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam basa konjungsi yang berfungsi sebagai larutan penyangga di dalam cairan tubuh, baik sebagai cairan intrasel atau di dalam sel, ataupun secara eksternal sel atau di luar sel, yang memerlukan sistem penyanggaan tersebut untuk mempertahankan nilai pH cairan. Sistem penyangga ekstrasel adalah sistem penyangga karbonat, yakni H2CO3 atau HCO3 -. Sistem penyangga intrasel adalah sistem penyangga fosfat, yakni H2PO4- atau HPO4 2-.
1. Sistem penyangga karbonat dalam darah. pH darah relatif tetap yakni 7,4, sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, pengaruhnya terhadap perubahan pH dapat dinetralisir. Jika darah kemasukan zat yang bersifat asam, ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion HCO3-. Dengan persamaan reaksi, H+ tambah HCO3- reaksi bolak-balik H2CO3. Sebaliknya, jika darah kemasukan zat yang bersifat basa, ion OH dari basa tersebut akan bereaksi dengan H2CO3. Dengan persamaan reaksi, OH- plus H2CO3 reaksi bolak-balik HCO3- tambah H2O. Perbandingan konsentrasi H2CO3 HCO3- dalam darah sekitar 20 berbanding 1. Jika metabolisme tubuh meningkat, misalnya akibat olahraga atau ketakutan, maka pada proses metabolisme tersebut banyak dihasilkan zat-zat yang bersifat asam yang masuk ke dalam aliran darah dan akan bereaksi dengan HCO3- dalam darah, sehingga menghasilkan H2CO3 dalam darah. Tingginya kadar H2CO3 akan mengakibatkan turunnya nilai pH. Untuk menjaga agar penurunan pH tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Akibat yang terjadi adalah pernapasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika pada kondisi tertentu darah banyak mengandung basa atau ion OH-. Adanya basa akan diikat oleh H2CO3 yang selanjutnya akan berubah menjadi ion HCO3-. Dengan demikian, diperlukan gas CO2 dari paru-paru yang harus dimasukkan ke dalam darah untuk menggantikan H2CO3 tersebut. Hal ini mengakibatkan pernapasan juga berlangsung lebih cepat. Penyakit akibat pH darah terlalu rendah disebut dengan asidosis, sedangkan jika pH darah terlalu tinggi disebut dengan alkalosis. 2. Sistem penyangga fosfat dalam cairan intrasel. Jika dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, ion H+ akan segera bereaksi dengan ion HPO4 2- dengan reaksi H+ tambah HPO4 2- reaksi bolak-balik H2PO4-. Jika pada proses metabolisme menghasilkan senyawa yang bersifat basa, ion OH- akan bereaksi dengan ion H2PO4- dengan reaksi OH- tambah H2PO4- reaksi bolak-balik HPO4 2- tambah H2O. Dengan demikian, perbandingan konsentrasi H2PO4 atau HPO4 2- akan selalu tetap dan akan tetap menyebabkan pH larutan bersifat tetap. 3. Sistem penyangga asam amino atau protein. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Oleh karena itu, asam amino dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Adanya kelebihan ion H+ akan diikat oleh gugus yang bersifat basa, dan jika ada kelebihan ion OH- maka akan diikat oleh gugus yang bersifat asam. Dengan demikian, larutan yang mengandung asam amino akan mempunyai pH relatif